Selamat sore teman-teman semua. Saya Natalia Aisyah Salvira yang akan memandu jalannya HBB pada hari ini. Nah, di HBB kali ini kita akan belajar terkait mata kuliah TPA dengan penutornya yaitu teman kita Kevin Arniko Sembiring. Mohon untuk teman-teman untuk menjaga kekondusifannya dan kalau misalkan nanti ada yang ingin ditanyakan boleh langsung raise hand atau lewat kolom chat. Oke, kita bisa mulai aja HBB-nya. Kepada Kevin saya persilahkan. Oke, buat teman-teman share screen-nya udah kelihatan belum ya? Udah, Vin. Oke, jadi di HBB kali ini eh, kita akan belajar TPA untuk UAS. Nah, di sini yang paling umum itu paling ada fungsi peluang gabungan, distribusi fungsi gabungan, distribusi fungsi gabungan lanjutan, ekspektasi matematika, sama terakhir itu terakhir itu materinya statistika terurut. Nah, mungkin ini tuh materi yang udah kita pelajarin setelah UTS gitu. Jadi karena 5 materi ini mungkin ada beberapa soal nanti yang kita bawakan. Nah, yang pertama mungkin ini udah pernah dikerjain sebenarnya soalnya. Cuman karena melihat bentuk soal yang lumayan ribet dan di UAS tahun lalu keluar, jadi mungkin kita bisa coba kerjain gitu. Jadi di sini yang ditanya itu misalkan X1 dan X2 menyatakan klaim yang diajukan sebuah perusahaan asuransi di bulan April dan Mei. Fungsi peluang gabungan dari X1 dan X2 adalah sebagai berikut. Hitungan nilai ekspektasi banyaknya klaim yang akan diajukan ke perusahaan asuransi di bulan Mei jika tepatnya dua klaim diajukan di bulan April. Oke, jadi kita mungkin di sini misalkan dulu ya. Di sini tuh jadinya X1 itu X1 itu klaim bulan April. Klaim bulan April. Terus X2 klaim bulan Mei. Nah, di sini yang ditanya itu ekspektasi kan. Ekspektasi X2 bersyarat X1-nya itu sama dengan 2. Nah, di sini tuh kita tahu dari batasnya ini tuh udah bentuk diskrit ya. Jadi kita juga gunakan yang diskrit. Nah, langkah pertama yang kita lakukan di sini kita cari peluang marginalnya dari GX1. Nah, karena GX1 itu sama dengan sigma X2 sama dengan 1 sampai 3 dari X1 X2. Nah, itu sama aja dengan sepertiga
sepertiga, terus seperempat, ini tetap X1 dikurang satu E, terus minus X1 ditambah, hmm, copy lagi, sepertiga, seperempat, X1 dikurang satu ini E min X1. Nah, nanti dikali dengan, lanjut ke sini ya. Dikali dengan satu dikurang E min X1 ya. Ya, ditambah sepertiga, seperempat, X1 kurang satu X1 pangkat 2. Kemudian dari situ kita bisa em, ya, eh sorry sorry. Nah, dari sini tuh kita bisa cari SN-nya. Jadi untuk SN-nya pertama kita cari R-nya dulu. Nah, R-nya ini kan U2 per U- U1 kan. Jadi di sini kita dapat R-nya. R-nya itu karena U2 per U1. Nah, bedanya kan di sini bedanya cuman ini kan. Nah, ini tuh rasionya. Jadi rasionya yang kita ketemukan itu satu dikurang E min X1. Gitu. Terus kita cari S3-nya. Karena di sini jumlahnya ada satu, 2, dan 3, jadi kita coba cari eh, deretnya. Jadi eh, S3 tuh ya S3 sama dengan, nah suku pertamanya tadi kan sepertiga kali seperempat X1 dikurang satu E min X1 terus dikali satu dikurang satu dikurang E min X1 pangkat 3 per satu dikurang satu dikurang E min X1. Nah, jadi kita bisa dapat S3-nya itu sama dengan eh, 1/3 seperempat ini X1. Nah, di bawahnya satu dikurang E min X1. Aduh, eh, bentar ya. Oke, jadi mungkin tolong aja ya nyari SN-nya. Oke, berarti S3 itu sama dengan 1/3 seperempat X1 dikurang satu dikali
Satu dikurang satu dikurang min X satu pangkat 3 ya. Pangkat 3 I. Pangkat 3. Nah, ini per satu dikurang satu dikurang min X satu. Nah, ini yang di bawah nih bisa habis. Nanti jadinya satu per 3 seperempat X 2 kurang satu. Nah, ini satu dikurang min X satu pangkat 3 per min X satu. Gitu. Nah, sehingga nah, kita cari lagi bentuk yang seperti ini. Nah, ekspektasi itu kan kalau ekspektasi itu dia kan ini ya. Nah, ini nanti jadinya kan ekspektasi dari X2 bersyarat X1 sama dengan 2 itu. Nah, ini kan sama dengan nanti kan sigma. Karena di sini X2 berarti di sini nanti ada X2 dikalikan dengan nah F X2 bersyarat X1 sama dengan 2 kan itu. Nah, di mana peluang bersyaratnya ini itu sama dengan F X1 X2 per peluang marginalnya. Berarti G X1. Nah, kita mau mencari bentuk yang seperti ini. Nah, jadi kita cari dulu. Berarti peluang gabungannya F X1 X2 per G X2 itu sama dengan hmm, kita copy peluang gabungannya berarti 1/3 dikali 1/4 dari X1 kurang 1 eksponen min X1 dikalikan 1 dikurang min X1 pangkat X2 kurang 1. Nah, peluang marginalnya tadi kan ini ya. Berarti kita copy 1/3 dikali 1/4 dari X berapa sih? X1. X1 dikurang 1 min ada nggak ini? Oh, nggak ada. Nah, ini langsung kita kalikan 1 dikurang 1 dikurang min X1 pangkat 3. Pangkat 3. Nah, ini nanti dibagi dengan min X1. Nah, di sini ada yang bisa dicoret, jadinya nanti ini habis, ini habis. Kemudian nanti hasil akhirnya itu ini bisa dikalikan ke atas. Nah, jadinya hasilnya nanti itu hmm, E, aduh, eksponen pangkat min 2X dikalikan dengan 1 dikurang E, aduh, 1 dikurang eksponen pangkat min X1. Nah, ini X2 dikurang 1 per em, nah ini 1 dikurang min X1 pangkat 3 tetap sampai sini. Nah, sehingga
kita bisa cari ekspektasinya. Jadi, ekspektasi dari X, berapa tadi sih? X2 bersyarat X1 sama dengan 2. Nah, itu sama dengan sigma dari X2 sama dengan 1 sampai 3 dari X2. Nah, dikalikan dengan ini fungsi peluang, fungsi yang udah kita olah tadi. Nah, jadinya ini tadi X berapa sih? X1 ya. Jadinya E min 2 X1 dikali 1 dikurang E min X1 pangkat X2 kurang 1 per 1 dikurang 1 dikurang E min X1 per E pangkat 3. Nah, di sini X1-nya itu sama dengan 2. Jadi, kita bisa substitusi dulu. Nah, hasilnya kan sigma dari X2 sama dengan 1 sampai 3 dari X2. Nah, jadinya nanti ini E pangkat minus 4. E pangkat minus 4. Kemudian ini 1 dikurang E pangkat min 2 pangkat X2 dikurang 1 per ini 1 dikurang 1 dikurang E min 2 pangkat 3. Nah, jadi di sini karena ini ada yang konstanta, bisa kita keluarkan dari sigma. Jadinya hmm, E pangkat minus 4 per ini 1 dikurang 1 dikurang E min 2 pangkat 3. Nah, baru masuk sigmanya X2 sama dengan 1 sampai 3. Yang tersisa di dalam itu tinggal X2 dikalikan 1 dikurang E min 2. Nah, dikali X2 kurang 1. Gini. Nah, jadi hmm, di sini nanti kita jalankan sigmanya. Nah, jadi yang kita dapatkan di sini itu eksponen min 4 per sorry, ini udah terlalu bawah. Jadi nanti hasilnya karena tadi sudah dikeluarkan, kemudian kita jalankan sigmanya. Jadi E min 4 per 1 dikurang 1 min X. Enggak ya, mesin enggak X lagi. Oke, min 2 pangkat 3. Nah, ini nanti hasil sigmanya di sini itu 1 ditambah 2, 1 dikurang E min 2 ditambah 3, 1 dikurang E min 2 pangkat 2. Nanti ini rasionya beda. Nah, sehingga di sini kita bisa cari lagi rasionya. Ini tuh dari sini tuh diketahui kita dapat rasionya itu 3/2 dikali 1 dikurang E pangkat 2. Nah, sehingga kita bisa cari lagi S3-nya. Nah, S3-nya berarti S3 sama dengan, yaitu 1 dikali 1 dikurang. Nah, ini 3/2 dari 1 dikurang E pangkat 2
pangkat 3 per satu dikurang 3/2 dari satu dikurang E-2. Nah, eh, nanti hasilnya E-4 per satu dikurang satu dikurang E-2 pangkat 3 dikalikan dengan eh, 1 dikurang 3/2 1 dikurang E-2 pangkat 3 per satu dikurang 3/2 1 dikurang E pangkat min 2. Ini. Jadi mungkin ini hasilnya nggak bulat. Padahal eh, kita ketahuin bahwa soalnya itu kan banyaknya klaim ya. Jadi mungkin eh, kalau mau cari bulatnya boleh. Cuman harusnya sih bulat ya. Ini memang sudah bentuk eksponensial. Jadi mungkin bisa dicari aja nanti. Oke, selanjutnya eh, nah kita masuk ke soal statistika terurut di sini. Jadi untuk membedakan, bentar. Jadi untuk membedakan statistika terurut itu dengan soal lainnya itu gimana ya? Jadi perhatikan batasnya di sini. Nah itu sih biasanya pembedanya. Jadi batasnya tuh Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 gini. Oke. Jadi ya, di sini di soalnya dikatakan misalkan Y1 lebih kecil dari Y2, lebih kecil dari Y3, lebih kecil dari Y4, dan lebih kecil dari Y5 merupakan suatu statistika terurut dari distribusi dengan fungsi peluang fx sama dengan E min x dengan di mana x besar dari nol dan nol untuk lainnya. Nah, pertama hitunglah P Y4 besar sama dengan satu. Nah, jadi untuk menghitung yang A ini kita coba. Oke. Nah, untuk yang A ini berarti kan peluang Y4 itu kan besar dari satu. Nah, ini kan eh, integral dari 1 sampai tak hingga dari Y4 gitu. Ini Y ya, Y4, Y4 gitu. Jadi pertama kita cari dulu fungsi ininya, fungsi dari G4 itu. Nah, dari rumus statistika turun itu kan ada tuh rumusnya entar. Nah, untuk fungsi GYK itu ya berarti gini. G Y ke K itu sama dengan N faktorial per K min 1 ya. K min 1 faktorial terus N K faktorial panjang sih. Terus F Y K pangkat K min 1. Nah, nanti ini dikalikan lagi dengan satu dikurang F Y K pangkat N min K F kecil Y K. Nah, ini rumusnya. Jadi eh, kita bergerak dari rumus ini. Jadi nanti nah kita cari dulu G4 nih. Jadi oke, G4. Nah, karena N itu N-nya kan di sini ada 5 ya, ini N. Berarti di sini sama dengan 5 faktorial per K-1. K-nya di sini 4.
berarti 3 faktorial dikali n min k, berarti 5 dikurang 41 faktorial. Kan? Kemudian, ini kita tuliskan FY4 pangkat 3. Kemudian 1 dikurang FY4 pangkat 1 karena M min K kan 1 kan. Dikali FY4. Jadi nanti di sini dapat hasilnya itu 20. Nah, ini pertama di sini 20. Ini kan di FY4. Sedangkan fx kita kan dia ini. Jadi kalau kita mau cari fx itu kan ya ini sama aja kayak min pangkat min x gini kan. Untuk x-nya besar dari nol. Nah, f besarnya. Jadi eh, kalau kita mau bergerak ke sini, jadi kita FY4 ini bisa kita ganti, tinggal x-nya ganti ke Y4 gitu. Jadi minusnya bisa kita balik ke depan kan. Jadinya minus nah karena dia pangkat 3, jadinya nanti sini min 3 dikali Y4 gitu. Kemudian ini nanti 1 dikurang ya, kurang 1 dikurang min jadinya ditambah. 1 ditambah min Y4 ini kan. Nah, terus dikalikan ininya, fungsi peluangnya. Fungsi peluangnya dikalikan min Y4 gitu. Nah, ini bisa ditambah jadinya min 20 min 4 Y4 dikali 1 ditambah min Y4. Nih. Jadi kita integralkan kan. Jadinya maka P Y4, aduh, jelek. Tulisannya. Jadi eh, eh, P Y4 besar dari 1 itu sama dengan integral 1 sampai tak hingga dari min 20 min Y4. Nah, ini 1 ditambah min Y4. Nah, sehingga ini bisa kita sederhanakan dulu min 20-nya ke depan. 0, 1 sampai tak hingga. Ini 1 ya, guys. 1 sampai tak hingga dari min 4 Y4 dikali 1 ditambah min Y4. Nah, ini kita bisa sederhana. Ini jadinya nanti itu eh, integral 21 sampai tak hingga 4Y4 ditambah integral 1 sampai tak hingga pangkat eh, min 5 dari Y4 gitu. Nah, hasilnya nanti itu min 20 dari min min 4 Y4 ya. 4 AS. Y4 per 4 batas 1 sampai tak hingga ditambah min 5 Y4 per 5 batasnya 1 sampai tak hingga. Batasnya 1 sampai tak hingga. Nanti
kita peroleh hasil akhirnya itu sama min 5 dari min 4 dikurang 4 min 5. Kemudian yang B. Nah, pertanyaan yang B tadi itu tentukan G24. G24, Y2, Y4. Sekarang yang B. Nah, yang B itu G24 terus Y2 Y4. Berarti di sini kita disuruh mencari fungsi peluang gabungannya dari statistika terurut. Nah, bentuknya itu kan ini tuh bentuknya yang YI kecil dari YJ. Nah, itu eh, rumusnya nanti kan GIJ itu sama dengan, nah, pertanyaan di atas dulu, N faktorial dikali F besar YI pangkat I min satu, kemudian eh, ke kurung ini F YJ dikurang, aduh, nah sama dengan ini dikali FYJ. FYJ dikurang FYI diikuti dengan pangkatnya nanti J min I min satu. Nah, dikali satu dikurang F. Aduh, kenapa sih? Satu dikurang F, Y, J, N min J, pangkat N min J, terus FYI, peluangnya F kecil FYI dikali FYJ. Nah, ini semua per I min satu faktorial dikali J min I min satu faktorial dikali N min J faktorial. Nah, di sini kita substitusi aja. N-nya tadi ada 5. Jadi 5 faktorial. Nah, FYI jadi F Y 2 I min 1. Nah, I min 1-nya 2. Itu F Y2 J min I min satu, jadinya pangkat satu. Dan J
Tes tes. Oke, sorry ya teman-teman tadi kelempar. Jadi kita tadi sampai di mana? Nah, tadi sampai di sini nggak? Oke, mungkin kita lanjut aja dulu. Nanti kita bakal buka spesifik. Oke, jadi sampai di sini FY2 tadi ya. FY2. Nah, di sini dikalikan satu dikurang FYJ. YJ itu di sini 4. Nah, FY4. N min J berarti 5 dikurang 4. Angkat satu jadi nilai. Nah, lanjut dikali dengan FY2. FY2 dikali FY4. Nah, di yang di bawah ini pernya jadi berapa? I min 1. I-nya tadi kan 2. 2 dikurang satu jadi satu faktorial. J min I min 1. Ini itu juga satu faktorial. Kemudian N min J. 5 dikurang 4. Jadi satu faktorial juga. Nah, jadinya nanti ini tuh cuman sampai di sini. Jadi nanti 5 faktorial. Nah, FY2 itu kan eh, min E min Y2 gitu kan. Kemudian dikali dengan Y4, FY4 berarti E min Y4. Nah, ditambah E min Y2. Nah, ini dikali satu dikurang satu ditambah satu ditambah min Y4. Nah, dikali min Y2 dikali min Y4 sampai di sini. Jadi ini fungsi gabungannya. Jadi sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Oke, nggak ada pertanyaan ya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ini ada soal dari PPT sebenarnya. Jadi mengingat kayak soal tes kemarin itu kan ada yang namanya konstanta-konstanta gitu. Nah, takutnya nanti di UAS juga sih keluar gitu. Jadi di sini dikatakan misalkan F1 bersyarat 2 dari X1 bersyarat X2 itu sama dengan C1 X1 per X2 kuadrat. Di mana batasnya X1 itu besar dari 0 kecil dari X2, kemudian X2 itu besar dari 0 kecil dari 1. Kemudian 0 untuk lainnya. Dan fungsi marginal untuk X2-nya itu C2 dikali X2 pangkat 4. Di mana batasnya X2 dari 0 sampai 1 dan 0 untuk lainnya. Nah, di sini the conditional PDF, fungsi peluang bersyaratnya dari X1 itu diberikan oleh X2 sama dengan X2 dan fungsi marginal dari X2. Nah, tentukan A, konstanta C1 dan C2, yang B, PDF gabungan dari X1 dan X2, yang C, peluang X1 besar dari seperempat kecil dari setengah bersyarat X2-nya sama dengan 5/8. Terus yang D-nya ini P X1 besar dari seperempat kecil dari setengah. Oke. Nah, pertama untuk mencari konstantan ini, kita mungkin bisa cari fungsi peluang gabungannya dulu ya. Jadi langsung ke yang ke B dulu. Jadi pertama itu kan kita eh, tahu ya. Jadi kalau dia fungsi peluang bersyarat itu, nah misalkan ini kan F1 aduh. Jadi kan gini, di sini kan ada F
satu bersyarat dua dari, nah di sini kan X1 bersyarat X2. Itu kan hasil dari ini, fungsi gabungannya, ya kan, per marginal X2. Ini kan. Nah, jadi kalau kita mau mencari fungsi gabungannya, nah berarti F1 bersyarat 2 dari X1 bersyarat X2 itu dikali dengan marginal X2. Gitu. Nah, ini tinggal dikalikan ke sini aja. Gitu. Jadi, kan kita tahu fungsi peluang dari X2-nya, marginalnya, ya kan? Nah, jadi kita bisa cari join PDF-nya. Jadi, fungsi gabungannya. eh, Gabungannya itu sama dengan, jadi peluang bersyaratnya kan C1 X1 gitu kan, per X2 dikuadratkan. Dikali dengan marginalnya itu kan C2 X2 pangkat 4. C2 X2 pangkat 4. Nah, ini bisa dicoret, ini sisa 2. Jadinya C1 C2 dikali X1 X2 kuadrat. Nah, di sini kita reminder lagi. Kalau di fungsi gabungan ini yang dua variabel, itu berlaku juga untuk sifat-sifat yang seperti di satu variabel kemarin. Jadinya yang sebelumnya kita kan pernah ketemu kan sifatnya itu kalau dia integral min hingga sampai hingga dari fx dx itu satu. Nah, bedanya di dua variabel kita pakai integral lipat dua. Nah, minta hingga sampai hingga dari fx y x, y, nah, dx dy itu sama dengan satu gitu. Nah, sehingga dari sini tuh kita bisa peroleh berarti integral. Nah, integralnya batasnya, ya, berarti dua integral. Pertama dari 0 sampai x2, kemudian dari 0 sampai 1 dari gabungannya. C1, C2, X1 dikali X2 kuadrat. Nah, ini dx1 dikali dx2 itu sama dengan satu. Jadi dari sini nanti kita dari sini kita bisa dapatkan, nah konstantanya bisa keluar jadi C1 C2. Nah, karena X2-nya belum diolah, jadi kita bisa gini, 0 sampai 1 X2. Nah, ini 0 sampai X2 X2 dari X1 dx1 dx2 sama dengan satu. Nah, nanti kita dapat hasilnya itu eh, C1 C2 integral 0 sampai 1 X2 kuadrat, ya, ini kuadratnya dikalikan dengan X1 kuadrat per 2 batasnya 0 sampai X2 D. Jangan lupa di sini ada yang namanya dx2. Nah, sehingga eh, nanti C1 C2 itu, nah ini kan sama dengan satu kan. Jadinya nanti, nah langsung aja, ini X2 pangkat 4 nanti. X2 pangkat 5 deh. Per 5
dari 0 sampai 1 itu sama dengan 1. Jadi kita peroleh nanti C1 kali C2 per 5 dikali, ini kan per 2 ya. Nah, dikali setengah jadi sini. Kalau nggak ini tuh bikin bingung sih. Ini per 5, ini nanti 2, ini 5. Nah, hasilnya karena di sini 1, kita peroleh C1 kali C2 itu sama dengan 10. Itu yang pertama. Kemudian, kita cari yang kedua. Dari sifatnya, dari sifat apa namanya, peluang itu kan X, X itu kan DX itu sama dengan 1. Jadi kita kan punya marginalnya ya tadi. Nah, peluang marginalnya itu kan dari 0 sampai 1. Fungsi marginal X2-nya kan tadi C2, X2 pangkat 4. Nah, dx2 berarti ini juga sama dengan 1 gitu. Nah, berarti C2-nya dari 0 sampai 1. Nah, ini X2 pangkat 4 dx2 sama 1. Jadi kita perolehlah C2-nya itu nanti C2 per 5 itu sama dengan 1, sehingga C2-nya sama dengan 5. Sehingga kita punya fungsi gabungan baru, ya kan? Fungsi gabungan yang khususnya itu eh, nanti kita peroleh dia 10 ya. Berarti gabungannya nanti itu 10 dikali X1 X2 kuadrat. Nah, batasnya ya sesuaikan aja lah ya teman-teman. Kemudian itu, nah jadi C1 C2-nya kita ketahui yang akan. Ini yang jawaban yang B yang ini. Nah, ini yang B. Terus yang A tadi kita peroleh jadinya C1-nya C2-nya. Karena C2-nya 5, jadi bisa nah di sini. Karena C2-nya 5 berarti C1-nya sama dengan 10/5 2 gitu kan. C1-nya C1 kali C2 sama dengan 10, terus C2-nya 5, berarti C1-nya 2. Nah, sehingga karena C1-nya 2, C1-nya 2, C2-nya sama dengan 5. Ini yang B-nya. Terus kita ke C. Nah, yang C itu kan peluang dari eh, ini seperempat kecil dari X1 kecil dari setengah bersyarat eh, X2-nya itu sama dengan 5/8. Nah, ini sama dengan integral seperempat dari seperempat ke setengah dari fungsi gabungannya per yang baru, marginalnya X2. Nah, ini jadinya kan 10. Nah, kita pakai langsung gabungan kita, X2 kuadrat per marginal X2. Ini kan X2, jadi marginal X2. Marginal X2 itu tadi kan dia rumusnya kan C2 X2 X2 pangkat 4. Nah, C2 kita kan 5. Jadi kita bisa masukkan lagi ke sini berarti nanti dia 5 X2 pangkat 4. Ini 5 dengan ini coret sisa 2 X2 pangkat salah. Ini 5 dicoret nanti kan X2 pangkat 4. Ini yang dicoret, ini sisa 2.
Nah, ini dx1. Sehingga kita keluarkan yang bisa dikeluarkan. Karena ini dx1, dx2-nya bisa kita keluarkan. X2 kuadrat. Di sini jadinya nanti karena X2-nya juga 5/8, jadi kita bisa substitusi 5/8 kuadrat. Nah, sisa integralnya seperempat setengah dari ini X1, dx1. Jadinya nanti di sini tuh hasil akhirnya, nggak usah pakai, ini kan 128/5. Nah, ini hasilnya ini X1 berarti kan dia itu nanti eh, 1/8 dikurang 1/32. Nah, hasilnya kan 128/5. Ini dikalikan nanti dia 24 per 256. 256 ini habis 1, 2. Ini 24 itu eh, jadinya ini 20, 128 per 25, per 25. Ini hasilnya nanti 2, 24. Nah, 128, 256. 2, ini 32, 32 dikurang 8, 24. Duanya masih bisa ya. Duanya ke sini jadinya 12. Hasilnya 12/25. Kemudian yang D. Nah, yang D itu eh, bedanya di mana sih? D itu kan dia peluang dari 1/4 kecil dari X1 kecil dari setengah. Nah, itu karena di sini nggak bersyarat dan dia cuma X1, berarti 1/4 ke setengah dari fungsi marginal dari X1. Itu. Nah, nanti cari, coba teman-teman cari, itu nanti fungsi marginal dari X1 itu 10/3 X1. Berarti ini kan 1/4 setengah dari 10/3 dari X1 dx1. Nanti hasilnya ini kan 10/3 dikali X1 kuadrat per 2, batasnya 1/4 ke setengah. Jadinya 10/3 dikali 1/8. Nah, ini 1/8 dikurang 1/32. Jadinya 10/3 dikali, nah ini nanti 24 per 256 juga. 256. Karena di sini 3, 4 menghasilkan 8. Ini bagi 25, bagi 2, 128. Itu kan. Jadi nanti ini hasilnya 40/128 sama-sama dibagi 8. Hasilnya 5/16. Itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Selanjutnya kita ke kuis PPA RB ya di sini. Karena dari kuis yang kemarin itu yang paling ribetnya yang di RB, ya yang di RA sama RC masih gampang harusnya. Jadi di sini kita menentukan yang pertama marginal X dan Y-nya, terus buktikan apakah fungsi peluang gabungan tersebut saling bebas. C-nya
itu fungsi peluang Y bersyarat X, kemudian D-nya ini, E-nya ini, terus F-nya varian. Oke, jadi kita ke marginal dulu. Nah, sebenarnya teman-teman di sini tuh harus coba sederhanakan dulu eh, fungsinya. Jadinya kan ini kan sama aja kayak min 2x dikali E min 2y gitu kan. Nah, sampai sini aja dulu. Nah, kemudian kita ke marginal x-nya. Berarti kan kalau gx kan, gx berarti kita integralkan dia terhadap y. Y itu batasnya kan dari x sampai tak hingga gitu kan. Dia dari x sampai tak hingga, dia dari e min 2x, e min 2y dikali d. Nah, hasilnya apa? Hasilnya e min 2x-nya kita keluarkan. Nah, ini x tak hingga dari e min 2y di hasilnya apa? E min 2x dari ini min e min 2y per 2 dari x sampai tak hingga. Nah, hasilnya gx-nya itu nanti setengah e pangkat min 4x gx-nya. Kemudian kita cari hy-nya. Nah, sekarang hy. Hy itu sama dengan integral dari 0 sampai y, ini y, dari e min 2x, kemudian e min 2y dari dx. Nanti ini hasilnya kita bisa keluarkan e min 2y, kemudian ini 0 sampai 0 sampai y dari e min 2x dx. Hasilnya nanti e min 2y min e min 2x per 2 batas 0 sampai y. Y-nya nanti kita peroleh itu e pangkat min 2y dari minus e pangkat min 2y. Eh, nah, e pangkat min e 2y per 2 plus 1. Sekarang yang B itu kita mencari apakah dia saling bebas. Nah, syarat saling bebas itu fungsi gabungan. Nah, ini kan X1, X2 biasanya kan. Itu sama dengan, kalau enggak ini X, Y aja deh. Dia kan X, Y. Itu sama dengan GX dikali HY. Gitu. Nah, sekarang eh, kita buktikan. Kita kan punya fungsi gabungannya kan min. Nah, itu kan dia E min 2 X plus Y. Apakah sama dengan GX-nya tadi itu 1/2 E pangkat min 4X dikali dengan E pangkat min 2Y dari min E pangkat min 2Y per 2 ditambah 1. Apakah sama? Tentu ini tidak sama. Berarti dia tidak saling bebas. Kemudian kita ke C. Yang C itu kan yang ditanya fungsi bersyaratnya. Jadi Y bersyarat X kan gitu.
Berarti secara tidak langsung F gabungannya karena di sini X, berarti dia per GX. Fungsi gabungannya kan E min 2X dikali E min 2Y. Per GX kita tadi berapa? 1/2 E min 4X. Gitu kan? Jadi di sini kita bisa peroleh langsung 2E 2X dikali E min 2Y. Oke, sebentar ya teman-teman. Kemudian kita ke yang D. Ya, sebentar. Yang D itu eh, eh, ini bedanya cuma di integral karena sih. Cuman jadinya kan kalau dia D ini kan dia peluang huruf besar kan. Peluang dari Y kecil dari setengah, kemudian X-nya sama dengan setengah. Ini kayaknya soalnya kayak gini sih. Berarti karena dia kecil dari setengah, itu kita integralkan dia dari 0 sampai setengah. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama seperti di atas. Kita tulis dulu fungsi gabungannya. E min 2Y per marginalnya. Karena di sini X berarti di sini GX. Jadi 1/2 E min 4X. Nah, ini bisa kita coret ya nanti. Jadinya duanya nanti ke atas E min 4X-nya. Jadinya nanti itu integral 0 sampai setengah karena duanya pindah ke atas, jadi kita bisa taruh dua di depan dari E 2X min 2X min 2 dikurangi min 4 berarti kan positif ya, positif nih. Terus E min 2Y DY. Nah, hasilnya itu 2 karena X-nya kan setengah, jadi kita bisa keluarkan 2 dikali setengah kan 1. Berarti 2E dikali ini min E min 2Y per 2 dari batas 0 sampai setengah. Oke, sehingga kita dapat nanti yang D itu jawaban akhirnya itu sama dengan yang E itu nanti jawaban akhirnya itu yang D jawaban akhirnya sama dengan eh, minus E pangkat min 2 ini min 2 ya. Min E pangkat min 2 ditambah E pangkat min 1 gitu. Kemudian kita mencari yang E. Yang E itu ekspektasi. Yang E itu ekspektasi dari Y yang kecil dari setengah. Kemudian X-nya itu sama dengan setengah. Berarti dia kan dari 0 sampai 1/2. Di sini tuh Y dikali hmm, fungsi gabungan E min 2X kali E min 2Y per marginal X-nya. Berarti kan setengah E min 4X. Nah, hasilnya nanti itu bis 0 setengah ke ini 2Y E 2X dikali E min 2Y DY. Nah, itu bakal sama dengan eh, karena X-nya setengah bisa kita keluarkan kan. Jadinya 2E 0 sampai setengah Y
E pangkat min 2Y DY. Nah, ini kita pakai integral eh, parsial ya. Jadi di sini yang kita misalkan itu nanti U-nya sama dengan Y, kemudian DU-nya DY, terus DV-nya itu E min 2Y DY, terus V-nya min E min 2Y per 2 DY. Ya, ini nggak ada lagi. Oke, dari permisalan ini kita dapatkan nanti dia 2E dikalikan dengan hmm, nanti UV-nya. Nah, ini kan minus Y per 2E min 2Y UV. Nah, kita jangan lupa batasnya. Jadinya ditambah setengah DU. DU-nya dari nol sampai setengah. Nah, ini sisa dia E min 2Y DY. Sehingga nanti dia itu, ini integralnya udah gampang. Jadi dapatlah nanti jawaban akhirnya itu 2E. Ini belum dikali dulu. Nah, 2E dikali min seperempat min satu ditambah setengah min setengah min satu ditambah setengah. Aduh, sebentar ya. Aduh, tuh. Hmm, oke, kita lanjut. Nah, dari sini karena dia dikali dua, nah ini bisa disederhanakan lagi nanti ya. Ini yang E. Kemudian kita ke yang F terakhir, itu, sorry. Nah, yang F itu kan dia varian dari, ya sama aja sih ya. Berarti kan dia eh, Y kecil dari setengah bersyarat X-nya sama dengan setengah. Nah, kalau dari varian sendiri itu kan kita kan rumusnya kan ini ya. Berarti Y kecil dari setengah, terus yang ini yang kayak dikuadratkan gitu kan. Nah, X-nya bersyarat setengah, dikurang nanti, ya yang ini kan, ekspektasi Y kecil setengah, X-nya setengah, nah dikuadratkan gitu kan. Nah, ini kan kita udah dapat ya nilai yang ini. Berarti kita sekarang nyari nilai yang ini. Berarti ekspektasi yang dikuadratkan ini. Berarti Y kecil dari setengah kuadrat, katakanlah gitu ya. Ini X-nya sama dengan setengah. Berarti itu sama aja dengan nol sampai setengah dari Y kuadrat. Nah, ini tadi, nah dikali min 2X, min 2Y per setengah min 4X DY. Gini. Nah, nanti dapat hasilnya itu
ini kan bisa dicoret-coret juga nanti jadi dapat dia 2E integral 0 sampai 1/2 dari Y kuadrat dikali pangkat min 2Y dy. Nah, nanti selanjutnya kita misalkan, misal, ini karena pakai parsial ya, misal U-nya sama dengan Y kuadrat, sehingga DU-nya yaitu 2 2Y dy. Kemudian DP-nya itu kan E min 2Y dx. Nah, maka P-nya min E min 2Y per 2 gitu. Sehingga nanti kita dapat bentuk eh, apa namanya? Bentuk parsial itu seperti ini. Jadinya nanti min Y kuadrat per 2 ya kan dikali E min 2Y, ini 2Y ya, 2Y dari 0 sampai setengah, kemudian ditambah integral 0 sampai setengah dari Y E min 2Y 2Y dy. Nah, ini tuh ini hasilnya kan setelah disubstitusikan minus 1/4 per 2 E min 1. Nah, kalau diperhatikan ini tuh yang samping ini kan yang integral yang ini tuh dia sama aja kayak hasil dari ini. Nah, itu sama seperti ini hasilnya. Karena di sini nanti kan dia 2E dikali beda ya. Tuh, sebentar. 2E Y. Coba deh kita parsialkan lagi. Nah, sehingga kalau ini diparsialkan itu, nah ini permisalan untuk yang ini ya. Misal U-nya itu Y, berarti DU-nya DY. DP-nya E min 2Y DY. P-nya min E min 2Y per 2. Nah, sehingga ini nanti hasilnya UV. UV berarti U-nya Y. Berarti min Y per 2 E min 2Y 0 sampai setengah. Di sini dikurang integral PDU. P-nya ini, nah bisa ditambah jadinya setengah DU. DU berarti ini E min 2Y, ini DY. Nah gini. Oke, sampai di sini. Sehingga nanti kita dapat min E pangkat min 1/2 per 8 ditambah ini 2Y 2Y min 1/4 min EW pangkat min 1/4. Nah, per 4 0. 0 ditambah setengah. Ini 0 sampai setengah. Berarti nanti ini dia min E. Aduh. Min E min 2Y per 2 dari 0 sampai setengah. Berarti ini langsung aja setengah dikali setengah masukkan ke atas min 1 min E min 1 min min E min 1/2 ditambah karena ini 0 berarti tambah setengah sampai di sini. Nah, kemudian maka variansinya, oke, ini yang variansinya tadi
Y kecil dari setengah di mana X-nya sama dengan setengah. Nah, itu nilai ini semua berarti kan dia minus sama ya? Minus min 1/8 ditambah kurung min 1/4 ditambah setengah dari min 1 ditambah 1/2. Nah, ini nanti eh, ditambah, dikurang ya, dikurang. Nah, itu ini 2E berarti kita copy dulu ya ini. 2E dikali min 1/4 min min 1/4 ditambah setengah. Ini sama aja setengah min 1 ya. Ya, setengah. Nah, oke. Berarti ini sama kayak di atas. Berarti min 1 plus 1/2. Nah, ini nanti dikuadratkan. Gitu. Itulah nilai variansinya. Nanti kalau ini mau disederhanakan boleh juga. Jadi, sebentar ya. Nah, mungkin itu aja untuk eh, persiapan UAS dari HBBTPA. Tadi kita udah belajar soal kuis, kemudian beberapa soal UAS di sini. Nanti PDF-nya bakal kirim ke grup. Jadi kalau ada, nah sebelum itu dari 4 soal yang udah kita bahas, ada yang mau ditanyakan nggak? Dari eh, soal nomor 1, peluang diskrit, nah ekspektasi diskrit. Kemudian yang kedua tadi, statistika terurut. Nah, ini statistika terurut. Kemudian ada soal apa namanya? Itu tadi soal dari pertemuan 9. Ini distribusi apa namanya? Distribusi peluang. Kemudian yang terakhir kuis RB. Nah, mungkin karena nggak ada pertanyaan, cukup sekian HBB untuk UAS. Mohon maaf juga apabila ada kekurangan selama memandu HBB TPA di 1 semester ini. Mungkin itu aja dari saya. Oke, terima kasih. Oke, karena dari teman-teman juga udah cukup, jadi HBB sore ini sampai sini aja. Terima kasih buat Kevin dan teman-teman yang udah mau join sampai akhir. Semoga HBB kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Udah boleh live ya teman-teman. Terima kasih semua.